Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Setiap manusia akan Allah uji, baik dengan sesuatu yang menyenangkan maupun sesuatu yang tidak akan kita sukai. Seperti halnya sakit. Sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini bahwa meski tidak menyenangkan, sakit adalah bentuk ujian Allah yang harus disikapi dengan kacamata hikmah. Karena ujian sejatinya akan menghantarkan kita pada banyak kebaikan. Nah, lantas bagaimana kita sebagai seorang muslim harus menyikapi ujian di kala sakit ini? Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas tema terkait sabar di kala sakit. Seperti biasa bersama Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum, Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Hilman ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Tampak lebih segar ini ya hari ini ya. Ada yang berbeda? Alhamdulillah. Masya Allah. Hilman, hari Ya. ini temanya sangat menarik terkait sabar di kala sakit. Nanti kita akan bahas ya terkait sabarnya itu apa dan kemudian bagaimana kita sebagai seorang muslim juga menyikapi rasa sakit itu seperti apa. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Langsung Hilman. Kalau bicara sabar di kala sakit, apa yang seharusnya kita lakukan atau kita sebagai seorang muslim menyikapi sakit itu seperti apa? Tafadhol. Iya. Saya tertarik dengan apa yang tadi Mbak Mila sampaikan di awal ya. Bahwa yang namanya hidup itu tidak akan bisa lepas dari yang namanya ujian. Ujian hidup itu adalah keniscayaan. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita akan bertemu dengan yang namanya ujian. Dan ujian itu ada dua. Satu, ada ujian baik, maksudnya yang menyenangkan kita. Yang kedua, ada ujian buruk, ya, ujian yang tidak menyenangkan kita. Hal ini bisa dilihat di Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami, kata Allah, akan menimpakan kepada kamu sekalian dengan sesuatu yang buruk dan sesuatu yang baik, fitnah sebagai ujian. Fitnah sebagai ujian. Jadi ujian itu, mohon maaf, bukan hanya sesuatu yang tidak enak aja. Kadang yang enak juga adalah ujian. Itulah yang digilirkan dalam kehidupan kita. Setiap kita akan ketemu dengan ujian. Salah satunya ujian sakit. Sakit, betul. Ya, ujian sakit. Nah, bagaimana sikap terbaik kita ketika diberi ujian, terutama ujian sakit? Tentu ada sikap-sikap yang akan mengantarkan kebaikan di dalamnya. Karena mohon maaf, kalau ada orang yang ikut ujian, hasilnya tidak lulus, kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Jawabannya pasti ya. Jawabannya. Mungkin belajarnya kurang, persiapannya nggak matang. Nah, sama ketika seseorang diuji dalam hidupnya, jangan salahkan ujian yang datang, tapi bagaimana sikap kita untuk menghadapi ujian itu. Nah, salah satu sikap yang perlu kita hadirkan adalah sabar. Karena saat orang diuji itu, setidaknya ada 4 tingkatan orang ketika diuji itu, sikapnya. Yang pertama, ada orang yang marah ketika diuji. Yang kedua, ada orang yang ridho, ia nerima ujian itu. Yang ketiga, ada orang yang sabar dengan ujian. Ini ada yang paling tinggi nih, 4, syukur. Justru ketika dikasih yang nggak enak, ada orang bersyukur dengan Masya ujian Allah, itu. Masya Allah. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata ada 5 kabar bahagia untuk orang yang sedang diuji. Nanti biar kita masuk ke yang sakitnya ya. Ini Hilman biar panjangin dulu di awal. Mukadimahnya ya. Mukadimahnya. Ada 5 kabar bahagia untuk yang sedang diuji. Yang pertama, ujian itu adalah cara Allah menghapuskan dosa hambanya. Jadi kalau Allah ingin menghapuskan kesalahan seorang hamba, maka Allah berikan ujian kepada hamba tersebut. Agar di saat ujian datang, hamba itu membersihkan dirinya, minta ampun kepada Allah atas dosa yang pernah dia lakukan. Maka kata Nabi, tidaklah ada satu rasa sakit yang menimpa seseorang kecuali di saat itu Allah sedang hapuskan dosa-dosanya. Yang kedua, ujian itu adalah cara Allah mengangkat derajat hambanya. Kadang ketika Allah sedang merindukan hambanya, maka Allah titipkan ujian kepada dirinya agar hamba tersebut mendekat taat kepada Allah. Dan kita akui kan, kalau sedang punya masalah, kita bisa lebih dekat sama Allah. Betul nggak? Betul. Kalau sedang diuji, kita tuh bisa lebih ingin dekat dan taat sama Allah. Maka ketahuilah, di saat itu Allah sedang mengangkat derajat hambanya. Yang ketiga, ujian itu adalah cara Allah menyiapkan kebaikan untuk hambanya.
kita tidak akan mungkin bisa merasakan rasa manis kalau kita nggak pernah ngerasain rasa pahit. Setuju. Maka lalui yang pahit itu agar kita tahu rasanya manis. Yang keempat, ujian itu adalah cara Allah mengakui keimanan kita. Karena seseorang tidak mudah saja mengatakan kita beriman sedangkan dia belum diuji. Di Al-Ankabut ayat 2 Allah sampaikan. Dan yang kelima, ujian itu adalah cara Allah menjanjikan surga bagi hambanya. Makin berat ujiannya, makin besar sabarnya, maka makin terbuka peluang surga bagi dirinya. Nah, salah satu ujian yang sering menjadi berat untuk kita adalah sakit. Betul. Ya, sakit itu kan satu kondisi di mana keadaan dirasa tidak enak ya. Makan gak enak, tidur gak enak, ya, beraktivitas gak enak. Maka yang namanya nikmat sehat tuh mahalnya luar biasa. Betul. Karena kalau sudah sakit, Baru kerasa baru terasa begitu mahalnya nikmat sehat yang Allah berikan. Sehingga di antara 5 yang harus kita jaga sebelum 5 hal ada kan? Iya, betul. Ya, igtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah yang 5 sebelum yang 5. Salah satunya adalah jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Nah, bagaimana sikap terbaik kita ketika sakit? Tentu sikap terbaiknya adalah sabar ketika sakit. Apa itu sabar? Sabar itu bukan diem. Sabar itu nggak identik dengan pasrah gitu ya. Ya Atau udah kemudian mah aku di rumah ya udahlah, aja. kita mah nunggu gitu. ini aja, enggak. Nunggu Sabar Allah itu sembuhkan. artinya al-habsu wal man'u. Habsu wal man'u. Menahan diri dan mengendalikan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Maka orang yang dikatakan sabar bukan orang yang kemudian mohon maaf dengan ujian yang diterima malah jauh dari Allah, tidak. Tapi justru dengan keadaan ujian, musibah yang dia terima menjadikan dia makin dekat sama Allah. Maka perhatikan di surat Al-Baqarah ayat 155 156. Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan kami akan menguji kepada kamu sekalian. Apa di antara urutannya? Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kegoncangan jiwa, termasuk sakit di dalamnya. Dan yang kelima adalah as-samarat, buah-buahan. Atau makna lainnya adalah ada sesuatu yang menyenangkan tapi jadi ujian. Atau ada harapan yang tidak kunjung jadi kenyataan. Berharap A, datangnya B. Maunya begini, jadinya begitu, gitu kan? Nah, di ujung ayatnya Allah sampaikan, jika engkau sedang diuji dengan 5 hal tadi, atau salah satunya, wabasyiris sabirin. Engkau sedang diberikan kabar gembira. Bagi siapa? As-sabirin, bagi orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Dilanjutkan ayatnya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar, orang yang ketika dikasih musibah, dia hanya mengatakan kalimat, sesungguhnya ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Apa poinnya? Sabar itu bukan diam. Sabar itu bukan berarti pasrah dan gak ada usaha. Tidak. Sabar itu menahan diri dan mengendalikan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Poinnya adalah makin dia dikasih ujian sakit, makin dekat sama Allah. Itu yang Allah inginkan. Jadi nggak ada istilahnya misalnya menggugat takdir Allah, Jangan. marah. Jangan. Tapi kan kadang-kadang tuh namanya manusia ada perasaan tidak terima karena itu tadi, Ahilman, sesuatu yang nyaman dalam diri kemudian Allah ambil, Allah gantikan dengan rasa yang tidak enak ya. Betul. Makanya nanti ada 4 atau 5 lah ya sikap terbaik ketika kita sakit. Nah, yang paling pertama sikapnya adalah ridho. Ridho dulu ya. Menerima keadaan sakit yang kita dapatkan itu. Dan bagi orang beriman, semua keadaan baik. Di dalam hadis Nabi SAW sampaikan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara bagi orang beriman itu. Kenapa? Karena bagi orang beriman itu semuanya baik. Inna amrahu kullal khair. Dikasih nikmat dia bersyukur karena itu baik baginya. Dikasih musibah dia bersabar karena ini baik baginya. Maka ridha dengan ketentuan Allah. Bagaimana caranya? Prasangka baik sama Allah. Maka ini penting ya. Husnuzon sama Allah tuh penting. Bahkan kata Nabi, janganlah seseorang itu mati atau wafat kecuali dalam keadaan husnuzon kepada Allah. Dan ridho terhadap ketentuan Allah itu level ibadah yang paling tinggi. Maka saat kita sakit,
ridho. Kalau kita mendapatkan keadaan Oke. sakit itu, bahwa kita ini manusia, bahwa kita ini hamba yang akan punya masa di mana tubuh ini butuh gitu ya, butuh untuk kemudian merasakan kelelahan, kesakitan itu. Dan sebenarnya saya berpikirnya gini nggak sih Ahilman? Ya jangan sombong sebagai Iya manusia. benar, benar. Sehat ya sudah dirasakan, tapi Iya. kadang-kadang lupa kan Allah ambil Iya, ya kan biar iya. merasakan sakitnya itu. Iya, maka ridhonya kamu ketika kamu sehat harus sama Yes. ketika Oh, ridhonya Masya kamu Allah. dikasih sakit kan? That's the point sebenarnya. Iya kan? Kita ridho Allah kasih sehat, tapi ketika Allah kasih sakit, Iya. harusnya ridho Ini juga kalau ya. dalam bahasa gampangnya, Masya Allah. rasa-rasanya aku berikan kamu sehat tuh berapa lama? Oh, Nah, kenapa ketika aku berikan kau sakit sebentar, engkau ngeluhnya luar biasa? Sama kayak kita dikasih bahagia, dikasih sedih. iya. Kenapa pas dikasih bahagia kita ridhonya luar biasa? Iya, iya, iya. Tapi ketika dikasih sedih kadang-kadang kita nggak ridho. Bukan kedua-duanya sama dari Allah? Iya, iya, iya. Maka adab yang pertamanya adalah ridho Ridho. dengan Masya rasa Allah. sakit yang kita terima. Gitu. Dan memang manusia tuh punya kecenderungan untuk mungkin fokus pada hal-hal yang sifatnya lebih negatif ya Ahilman. Iya. Kadang-kadang seperti itu. Makanya mungkin level iman yang kita harus tambah dengan ilmu salah satunya, itu juga insya Allah juga menambah Sangat. supaya kita lebih ridho ya dengan Sangat Allah yang menambah. terima ya. Sekarang begini, kalau ada dua hal ya, antara nikmat dengan masalah misalnya. Menurut Mbak Mila lebih banyak mana? Kalau dipikir-pikir ya sampai saya umur 30 something ini, Masya Allah, harusnya nikmat Allah Banyak jauh. nikmat. Jauh lebih. Tapi kalau kita suruh menghitung, kita lebih pintar menghitung nikmat atau masalah. Betul, Masya Allah. Kadang-kadang lebih pintar ngitung masalah, Ahilman, Masya Allah. Padahal di Quran, Iya, iya. nikmat itu digambarkan begitu banyak. Siap. Bahkan kalau engkau menghitungnya, nggak akan bisa menghitungnya. Tapi kalau masalah, itu menggunakan kata min. Min itu sedikit saja. Oh. Makanya tadi di ayat yang saya baca, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Min, sedikit aja. Tapi karena fokusmu lebih lihat kepada masalah, sehingga nikmat yang besar dari Allah tuh nggak Iya, pernah kamu lihat. Masya Allah. Ahilman ini menarik sekali. Oke. Kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Sabar Saat Sakit. Ahilman, kita lanjutkan. Yang pertama Iya. tadi saat kita dikasih hadiah ya bahasanya ya sama Allah. Sakit, yang pertama ridho. Ridho. Berikutnya apa Ahilman? Yang kedua adalah ganti mengeluh dengan berzikir. Sedih itu boleh, gelisah itu boleh. Yang tidak boleh adalah berlarut dalam kesedihan, berlebihan dalam kegelisahan. Nah kadang yang seringkali membuat gelisah itu menjadi-jadi karena lisan yang terus meratapi dan meracau dengan kalimat yang tidak baik. Makanya kalau kita sedih nangis boleh. Tapi yang tidak boleh itu adalah berkata-kata yang buruk. Jadi kalau misalnya merintih, lagi sakit Iya. nih, merintih berlebihan, Nah, mengeluh, makanya sebaiknya dihindari. diganti dengan zikir. Oke, Karena oke. itu kan jadi Iya, bikin tambah iya. psikologis kita juga tambah hancur kan. Setuju, setuju. Maka ganti keluhannya dengan zikirnya. Ganti mengeluh dengan ganti astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah sakit. Nah, iya, Nggak apa-apa ya, juga. nggak apa-apa sih. juga. Tapi kan Jadi itu Iya, mengalihkan iya. fokus Betul, kita betul. pada mengeluh Iya. yang berlebihan sehingga kalimat yang keluar adalah zikir. Iya, Oke. betul. Nah, yang ketiga, ketika dikasih sakit, kita segera minta ampun, bertobat kepada Iya. Allah. Karena boleh jadi apa yang kita rasakan hari ini adalah cara Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita. Gitu. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa-apa musibah yang diterima oleh dirimu itu disebabkan karena ulah tangan perbuatanmu, dan Allah sedang memaafkan lebih banyak kesalahan dirimu. Maka kita minta maaf sama Allah, ya Allah. Jadi itu tuh akan lebih membuat kita jadi lebih terbuka lah hatinya. Nah, yang keempat, hadirkan sikap khauf dan roja. Maksudnya apa? Khauf rasa takut, roja rasa harap. Rasa takut karena dosa yang banyak, kita khawatir dan takut dengan siksanya Allah, tapi kita berharap dengan rahmatnya Allah gitu. Oh ya Allah, ini rasa sakit yang aku terima. Aku tahu engkau tidak akan mungkin memberikan sakit ini kecuali engkau sedang memberikan yang terbaik. Jadi ada harapan itu gitu.
Dan harapannya jangan digantungkan kepada manusia, tapi digantungkan kepada Allah. Karena yang maha menyembuhkan adalah Allah. Nah, yang kelima, ya tentu berobat, berikhtiar ya. Jadi bukan berarti gitu, kan Allah yang menyembuhkan, udah diam aja. Enggak, ya. Tetap dia ikhtiar, ya. Nahnu bitakhyir, wallahu bitakdir. Tugas kita berikhtiar. Dalam ikhtiar tuh ada pahala. Makanya pas kita lagi sakit, kita minum obat, kita berobat, tanya kepada ahlinya, itu adalah ibadah sebenarnya. Untuk apa? Untuk mengantarkan kita pada level yang bisa kita dapatkan. Dan ingat, kalaupun sembuh, bukan karena dokternya, bukan karena obatnya, tapi tentu semuanya karena Allah. Ya, nah, maka jangan terlalu bergantung pada ikhtiar. Tapi bukan berarti ikhtiar itu jangan dihadirkan, harus dihadirkan. Karena itu adalah bagian pahala untuk kita. Saat kita berikhtiar, maka Allah curahkan banyak pahala kepada kita. Jadi pas ikhtiar tadi juga niatkan ya, sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah. 5 adab ketika lagi dikasih sakit. Masya Allah. 1, ridho. Yang kedua, ganti mengeluh dengan berzikir. 3, segera bertaubat minta ampun, khawatir ada dosa yang pernah kita lakukan. Yang keempat, hadirkan sikap khauf dan roja, takut dan penuh harap. Dan yang kelima, berikhtiar untuk mendapatkan kesembuhan. Catat tuh poin 1 sampai poin 5. Masya Allah, ini luar biasa. Sebenarnya resep untuk menghadapi ujian di kala sakit itu sudah kompak tadi. Ahilman jelaskan dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, Ahilman seperti biasa sudah ada pertanyaan juga yang masuk ke Gapai Kemuliaan. Kita akan simak bersama. Mari. Nah, ini pertanyaan melalui email ya dari Abimanyu. Assalamualaikum Ustadz, apabila kita sedang diuji dengan sakit yang juga tak kunjung sembuh, sudah berobat ke sana kemari tapi belum juga sembuh, bagaimana kita sebagai muslim harus menyikapi hal ini? Tafadhol, Ahilman. Iya, ketika kita sakit tentu kita berharap sembuh. Tapi sebenarnya kalau kita bicara lebih hakiki ya, yang diinginkan oleh Allah ketika rasa sakit itu datang dalam hidup kita, Allah menginginkan kita itu bisa lebih dekat dan taat sama Allah. Allah ingin hapuskan dosa kita, Allah ingin bikin kita jadi lebih sadar gitu ya, lebih memahami arti hidup. Maka satu kali ada seorang nabi yang sakit ya, dan istrinya kan pernah bilang begini, engkau kan nabi, engkau minta aja sama Allah buat disembuhkan. Tapi beliau hanya menjawab bahwa kalaupun dengan rasa sakit ini menambah rasa sayangnya Allah kepada diriku, maka aku lebih ridho dengan sakit yang aku rasakan dibanding sehat yang aku dapatkan. Jadi ternyata puncak dari rasa sakit itu bukan sembuh. Tapi puncak dari sakit itu adalah saat Allah makin sayang sama kita. Saat Allah makin cinta sama kita. Nah, tadi yang bertanya, jika dalam rasa sakit yang kita rasakan tuh menjadikan kita tuh ngerasa dicintai sama Allah, maka boleh jadi itu yang terbaik yang bisa kita dapatkan. Maka ridholah tentu, tapi jangan berhenti berikhtiar terus. Kan kita nggak pernah tahu. Untuk Allah hanya sekedar menyembuhkan mudah banget. Iya nggak? Betul. Jadi kalau hanya sekedar menyembuhkan bagi Allah sangat mudah. Ya. Allahumma rabban nasi adhibil ba'tha ishfi anta syafi la shifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Itu kan permintaan yang suka kita minta. Ishfi ya Allah, sembuhkan aku, kan gitu ya. Bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali engkau, anta syafi, engkau yang maha menyembuhkan. Jadi semua dikembalikannya ke Allah. Nah, selain itu kan juga ada doa kalau kita sakit kan kalimatnya syafaqallah la ba'sa tahurun insyaallah. Ya, semoga Allah berikan kesembuhan, la ba'sa, enggak apa-apa, tahurun, Allah sedang mensucikan dirimu. Masya Allah gitu. Maka kadang yang sering membuat rasa sakit itu berlebihan tuh ternyata hati. Maka yang perlu dilembutkan pertama kali adalah hati. Kembali kepada 5 adab tadi, insya Allah akan membantu proses penyembuhan, tentu dengan ikhtiar kita berobat seperti biasa. Tapi yang tadi, karena gini, begitu banyak penyakit yang hinggap dalam tubuh kita, kalau ditelusuri lebih dalam karena ada penyakit hati yang membelenggu diri kita. Dengki, benci, rasa marah yang berlebihan, dendam mungkin. Dendam. Ini makin dirawat nih di hati kita. Pada akhirnya hati yang kotor itu nanti akan membawa pada
anggota tubuh kita yang kemudian jadi sakit juga gitu. Makanya coba direnungi gitu ya. Kenapa kita sakit? Kira-kira ada salah, Muhasabah ya, ada ahilman ya. salah siapa gitu ya. Bisa sama orang tua gitu. Masya Allah, betul-betul. Misal ke samping pasangan kita. Apakah mungkin kita zalim sama orang lain? Misal pernah ada kezaliman kita sama orang lain. Nah, makin kita sadar, makin kita ngerti, itu nanti akan bereaksi tuh. Makin kita minta ampun sama Allah, ya Allah ampuni semua dosa-dosaku. Kemudian kita berobat dengan jalan Allah terus, ya dengan sendirinya Allah ringankan. Gitu. Sampai pada titik terakhirnya Allah berikan ketenangan gitu. Betul. Jadi yang paling penting ketika kita dikasih ujian itu kan bukan hanya solusi, tapi kita dikasih rasa tenang untuk melihat ujian itu dalam perspektif yang lebih menenangkan. Itu yang paling penting. Setuju, ahilman. Makanya lagi dikasih sakit, tentu kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan. Amin. Dan Allah berikan kesabaran ketabahan. Serta dibalik sakit Allah tambah sayang sama kita. Itu poin. Allah sedang menggugurkan dosa Dosa-dosa kita. kita. Jadi kalau kita misalnya mau ngeluh karena mungkin rasa sakit yang tidak tertahankan, ingat aja ya ahilman Ingat bahwa aja. Allah ini sedang menggugurkan dosa. Iya. Menggugurkan dosa gitu ya ahilman. Jadi makin terasa sakitnya, makin berat sakitnya, dan makin ridho kita dengan ketentuannya, makin di saat itulah Allah bersihkan dosa-dosa kita. Makanya ada seseorang yang ketika nanti dihisabnya ringan. Salah satunya karena apa? Karena aku lebih dahulukan ujianmu di dunia katanya. Termasuk dengan rasa sakit yang kamu rasakan ketika di dunia. Ahilman, pertanyaan saya, ada mungkin orang-orang yang menganggap bahwa sakit itu, walaupun misalnya kita ya yang sudah mungkin sedikit belajar tentang sabar atau ilmu bagaimana harus menghadapi sakit begitu ya. Ketika sakit itu, iya Allah cinta sebenarnya, tapi ada mungkin beberapa orang yang menganggap ini jangan-jangan hukuman nih dari Allah. Sebenarnya boleh juga ya kita menganggap itu sebagai bentuk kita nanti Trigger. untuk introspeksi kan? Introspeksi ya. Tapi kalau saya tetap lebih senang dengan kalimat Allah sedang mencintai Iya, kita. iya. Allah sedang Definitely, merindukan ya. kita. Makanya ingat-ingat dua saja. Kalau Allah mengujimu di saat engkau masih bertakwa kepada Allah, masih taat kepada Allah, tapi Allah masih mengujimu, maka Allah sedang siapkan dua hal untukmu. Satu, Allah sedang menghapuskan kesalahanmu. Mungkin dulu sebelum engkau taat kepada Allah ada kesalahan yang tanpa disadari engkau lakukan. Atau yang kedua, Allah ingin mengangkat derajatmu. Allah sedang menyiapkan tempat terbaik untuk dirimu gitu. Nah, ini tuh berlaku kayak buat bisikan dalam hati kita aja ya. Tapi jangan jadi ucapan bagi orang lain ya. Misalnya mohon maaf ya. Ada teman kita yang lagi diuji, kita nggak bisa bilang kamu sih banyak dosa, makanya tobat minta ampun. Iya, Ya, jangan ya, jangan hanya ya. itu gitu. Itu nanti malah bikin tambah down. Malah down ya. Gitu. Tambahin lagi, iya banyak istighfar, Allah lagi angkat derajatmu Iya, gitu. iya. Ini kan kadang-kadang suka gitu. Kadang mulut nggak bisa kalau ya, orang lain nahan, yang diuji, betul. banyak dosa sih kamu mah. Kalau kita yang lagi diuji, lagi diangkat derajatnya. Jadi kadang nggak seimbang gitu cara melihatnya. Betul. Jadi itu berlaku untuk diri kita pribadi. Yes. Malah sebaliknya, kalau kita diuji secara pribadi, Allah lagi ngapusin dosa-dosa saya. Tapi kalau orang lain yang diuji, kita bilang Allah lagi angkat derajatmu. Oke. Itu akan jauh lebih menyenangkan. Dan nggak apa-apa menyenangkan hati saudara kita, Harus. kerabat kita yang sedang sakit kan memang harus ya, harus. Ahilman ya. Dan itu yang dibutuhkan. Makanya kalau ada orang yang sakit itu, salah satu yang harus kita hadirkan adalah menghiburnya, Iya. menguatkannya. Jangan sampai kemudian, ini mah nggak akan lama lagi kelihatannya. Aduh. Aku lihat nih, tetangga kemarin juga sama kayak kamu begini, Masya Allah. nggak lama. Ya Allah. Jadi dia malah down. Iya. Jangan. Oke, nanti ini menarik nih untuk kita bahas di segmen berikutnya terkait kalau kita misalnya menjenguk orang Jenguk, sakit, iya. Harus bagaimana apa? adabnya ya. Iya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Sabar Saat Sakit. Ini menarik Ahilman. Iya. Misalnya kita mau menjenguk mungkin teman, kerabat, saudara yang juga sedang sakit. Adabnya seperti apa sih saat menjenguk? Iya. Yang pertama, tentu kita tuh datang untuk menyemangati. Ya. Niat karena Allah untuk menghadirkan kebaikan kepada orang yang sedang sakit. Menyemangati. Nah tentu semangatnya dengan mendoakan yang baik-baik. Tadi kita bacakan doanya ya. Bisa syafaqallah, la ba'syat uhuri insyaallah.
atau Allahumma rabbana si adhibil ba'sa isfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Yang pertama, semangatin dia, doakan dia. Nah yang kedua, untuk meyakinkan bahwa dia nggak sendiri gitu. Kan biasanya orang sedang sakit kan banyak kehilangan tadi tuh. Hilang rasa makan, hilang rasa tidur, hilang aktivitas. Termasuk dia hilang teman tuh ngerasanya. Mana ya orang-orang gitu, kok sekarang nggak nah jadi hadirnya kita menyemangati bahwa kamu nggak sendiri gitu. Nih kamu ada aku di sini gitu. Nah yang ketiga, tentu untuk membahagiakan dia. Makanya kalau ada orang sakit tuh kita tanya sebenarnya, lagi pengen apa? Kita bawain sesuatu. Aku bawain gitu ya. Jangan sampai begini, ada orang yang jenguk sakit temennya, di rumah sakit ada buah-buahan, diambil malah dimakan sama yang jenguk gitu. Ya Allah, ini kadang-kadang suka aneh-aneh aja kan. Justru kita tuh bawain dia. Oke, mungkin kalau makanan kan terbatas ya, karena dokter mungkin ngasih resep nggak boleh ini kan. Mungkin kita bisa kasih apa, sesuatu yang bikin dia tuh jadi seneng gitu. Kira-kira apa yang mau dibawain apa. Bahkan gitu. Mungkin kirim sesuatu yang lucu-lucu yang bisa bikin ketawa. Itu juga bisa ya. Positive vibes kita nih harus dikuatin gitu. Misalnya ya, termasuk kita kirim-kirim video, misalnya tausiah ustadz yang menenangkan hati, biar dia tuh jadi lebih semangat gitu dengan itu semua gitu. Jadi 3 tuh. 1, datang untuk menyemangati dan mendoakan. Yang kedua, datang untuk membersamai dia bahwa dia nggak sendiri. Dan yang ketiga, untuk menghibur dia bahwa dia kuat menjalani apa yang dijalankan ini. Nah sebenarnya juga yang harus didoakan tuh bukan orang yang sedang sakit saja. Betul. Justru kan di saat orang sedang sakit itu doanya mustajab tuh. Iya ya. Jadi kalau ada orang yang sakit, misalnya doain aku ya sembuh, ya kamu juga doain aku ya. Jadi saling mendoakan. Ya, begitu ya? Bisa. Ya kan mereka lagi sakit, lagi dalam keadaan ya maksudnya terpuruk kan. Itu kan doa-doa yang sangat mustajab. Betul. Bukankah di antara doa yang dikabulkan adalah doa yang terzolimi, artinya yang sedang tersakiti. Nah ini kan juga jenis kondisi yang bisa mendapatkan kebaikan di dalam. Maka saling mendoakan. Aku doakan dirimu diberikan kesembuhan, kamu juga didoakan makin disayang sama Allah. Jadi dua-duanya baik. Masya Allah, ini sebenarnya kalau mau lanjut masih bisa Hilman, tapi sayang sekali kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Pemirsa, semoga apa yang tadi kita bahas bisa menjadikan kita menghadapi kehidupan yang jauh lebih baik lagi, dan kita bisa menjadi pribadi atau hamba Allah yang insya Allah jauh lebih soleh. Amin ya rabbal alamin. Saya Mladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.